Seorang pria TKI asal Indonesia yang bekerja sebagai driver online di Inggris tak pernah menyangka hari itu akan mengubah hidupnya. Ia menjemput seorang wanita bule, penumpang biasa, pikirnya. Tapi reaksi wanita itu bikin merinding. Ternyata, wajah pria ini sangat mirip dengan mendiang mantan suaminya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Dan yang lebih mengejutkan lagi. Ternyata, ada sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan terungkap hari itu. Kisah ini bukan sekadar tentang pertemuan tak sengaja, tapi tentang misteri, takdir, dan mungkin, kesempatan kedua. Penasaran? Jangan lupa klik like, subscribe biar nggak ketinggalan kisah inspiratif dan mengejutkan lainnya. Dan pastikan kamu baca deskripsi videonya sampai tuntas, biar nggak gagal paham ya. Namanya Rustaman, usianya 28 tahun, berasal dari Ngawi, Jawa Timur. Sudah hampir 5 tahun ia merantau ke Inggris dan sekarang bekerja sebagai sopir daring di sebuah kota kecil yang tenang, tak jauh dari London. Semua itu ia jalani demi keluarga dan cita-cita masa depan. Awal mulanya tinggal di Inggris, Rustaman sempat kebingungan. Loh, kok cari nasi susah banget? Ya, orang sini sarapan roti terus, perutku jam 10 udah bunyi kayak orkes. Begitu katanya sambil tertawa saat cerita ke teman-temannya di kampung. Lama-lama Rustaman mulai terbiasa. Dari yang awalnya cuma bisa senyum setiap diajak bicara, sampai akhirnya bisa lancar ngobrol, walaupun kadang tetap pura-pura paham biar nggak kelamaan mikir jawabnya. Kalau nggak ngerti, ya tinggal senyum dan bilang, iya, sip, padahal dalam hati bingung. Hidup di negeri orang memang penuh tantangan, tapi disitulah letak serunya, selalu ada cerita baru. Entah lucu, aneh, atau kadang bikin terharu. Tapi hari itu, Rustaman sama sekali nggak menyangka, sebuah kejadian luar biasa menantinya. Semuanya bermula dari satu pesanan penumpang, seorang wanita bule yang kelihatannya biasa saja, tapi ternyata membawa kisah yang tak disangka-sangka. Pagi itu seperti biasa, udara dingin menggigit, kabut tipis masih menggantung di jalanan. Rustaman baru saja memanaskan mobilnya sambil menyeruput kopi sachet yang dia bawa dari Indonesia, kopi favoritnya, yang katanya, kalau bukan kopi ini, rasanya kerja kayak belum mulai. Tak lama kemudian, ponselnya berbunyi. Ada pesanan masuk, titik penjemputan, Rose Hill Street, lokasi yang tidak terlalu jauh dari tempat dia biasa mangkal. Rustaman melihat nama penumpangnya, terlihat nama khas orang bule. Ia bergumam pelan, wah, penumpang luar lagi, semoga kali ini nggak ngomongnya cepat-cepat. Dia melajukan mobilnya menuju lokasi, jalan masih sepi, hanya beberapa orang tua berjalan pagi sambil menggandeng anjing peliharaan. Saat sampai di titik penjemputan, ia melihat seorang wanita bule berdiri di trotoar, pakai mantel panjang berwarna coklat muda, rambutnya pirang, dan wajahnya tampak serius, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Rustaman membuka kaca jendela dan menyapa dengan sopan. Permisi, ini tadi pesan tumpangan ya. Wanita itu mengangguk pelan, lalu membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Tapi belum sempat Rustaman tanya apa-apa, wanita itu menatap wajahnya dengan tatapan tajam, bukan marah, tapi seperti kaget, dan bingung, sekaligus emosional. Rustaman mulai merasa aneh. Perempuan itu diam beberapa detik, matanya membesar, lalu dengan suara pelan, dia berkata, Kamu mirip sekali dengan suami saya. Rustaman langsung salah tingkah, maaf bu, maksudnya. Wanita itu menghela napas panjang, lalu menjawab dengan pelan, nyaris berbisik. Suami saya sudah meninggal 2 tahun lalu, tapi wajahmu, benar-benar mirip. Bahkan gaya dudukmu, cara kamu megang setir, persis. Rustaman menelan ludah. Ia mencoba tetap tenang, tapi jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia belum tahu harus merespons bagaimana, antara bingung, takut, dan merasa ada yang janggal. Ah, mungkin cuma kebetulan aja bu, ucap Rustaman pelan, sambil tetap fokus ke jalan. Tapi wanita itu tidak berhenti menatapnya, bahkan ia mulai bercerita tentang mendiang suaminya. Seorang pria berkebangsaan Inggris yang katanya sangat baik, rendah hati, dan suka mengantar orang dengan mobil juga. Rustaman mendengarkan sambil mengangguk-angguk, walau dalam hatinya mulai merasa agak aneh. Ia bergumam dalam hati, jangan-jangan ini bule percaya reinkarnasi. Tapi masa iya saya reinkarnasi orang Inggris? Beberapa menit berlalu dalam suasana yang canggung. Rustaman mencoba tetap profesional, tapi tidak bisa mengabaikan tatapan sang penumpang yang seolah tidak berhenti membandingkan dirinya dengan pria dari masa lalunya. Mobil terus melaju melewati jalanan kota yang basah oleh embun pagi. Tapi suasana di dalam mobil itu, aneh, sunyi,
dan mulai terasa seperti awal dari sesuatu yang tidak biasa. Mobil terus melaju dengan perlahan, sementara wanita bule itu tetap diam. Hanya sesekali ia menghela napas, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Rustaman yang merasa canggung mulai merasakan ketegangan di dalam mobil. Ia berusaha fokus mengemudi, tapi entah kenapa perasaan tidak nyaman terus menghinggapinya. Tiba-tiba, wanita itu membuka mulut, dengan suara yang lebih pelan dan penuh beban. Suami saya, namanya Mark, dia meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan mobil, ujarnya, masih menatap ke depan, seolah tidak berniat melihat Rustaman. Rustaman mendengarkan dengan seksama. Perasaan canggung yang tadi mulai bergeser menjadi rasa empati. Ia bisa merasakan kesedihan yang sangat mendalam di suara wanita itu. Mark, dia juga seorang sopir seperti kamu. Lanjutnya, dulu dia bekerja sebagai sopir pribadi. Setiap hari dia mengantar saya ke tempat kerja, membawa anak-anak ke sekolah. Dia sangat baik, penuh perhatian. Tapi, tiba-tiba, kecelakaan itu datang begitu saja. Wanita itu berhenti sejenak, seperti sedang berusaha menahan air mata. Rustaman merasa tersentuh. Ia mengingat kembali ibu dan adiknya di rumah, yang selalu mengingatkan dia untuk tetap hati-hati saat berkendara, terlebih di negeri orang seperti ini, jalanan yang berbeda jauh dengan di Indonesia. Kalau kamu lihat dia dulu, pasti kamu tahu, dia orangnya sangat ramah dan suka menolong orang, seperti kamu. Wanita itu melanjutkan, kini sedikit menoleh ke arah Rustaman, tapi yang paling aneh adalah, wajahmu sangat mirip dengan Mark. Bahkan cara kamu bicara, cara kamu tersenyum, semuanya, seperti dia, seperti Mark yang sudah meninggal itu. Suasana di dalam mobil menjadi semakin tegang. Rustaman tidak tahu harus berkata apa, ia cuma berusaha tetap tenang dan tidak membuat wanita itu merasa lebih sedih. Maaf, Bu, saya nggak tahu harus bilang apa, saya cuma driver online, kok, saya nggak tahu harus gimana, mungkin ini hanya kebetulan aja ya, ujar Rustaman dengan suara pelan, berusaha untuk meredakan ketegangan. Wanita itu menoleh lagi. Kali ini matanya basah. Kamu tidak paham, kan? Semua yang aku katakan ini bukan karena aku ingin mengganggumu. Aku cuma ingin merasakan dia lagi. Sedikit saja. Wajahmu benar-benar mirip. Saya merasa seperti melihatnya kembali, seperti mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Mark lagi. Rustaman merasa perasaan tidak nyaman yang tadi sempat hadir kembali. Ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini. Tapi, ia juga tidak bisa menyalahkan wanita itu. Dia hanya berusaha bertahan dengan kenangan tentang suaminya yang sudah tiada. Mereka berdua terdiam selama beberapa menit, dan sepanjang perjalanan itu, Rustaman merasa seperti berjalan di atas tali. Di satu sisi, ia ingin memberi penghiburan, tapi di sisi lain, ia juga merasa tidak yakin dengan apa yang harus dilakukan. Mungkin wanita ini sedang mengalami fase berduka yang sangat mendalam. Atau mungkin juga dia terlalu larut dalam perasaan kehilangan. Di tengah perenungannya, wanita itu tiba-tiba berkata lagi, kali ini dengan nada lebih ceria, meski masih terdengar cemas. Aku tahu ini kedengarannya aneh, tapi ada satu hal lagi yang membuatku yakin. Dulu, Mark sering banget pakai jaket merah yang persis kayak yang kamu pakai sekarang. Jaket murah yang dia beli dari toko diskon di pusat kota. Aku nggak tahu kenapa, dia sangat suka jaket itu. Padahal, nggak ada yang istimewa. Rustaman menoleh, mendengarkan dengan penuh perhatian. Jaket merah, ia mulai merasa ada yang aneh dengan pembicaraan ini. Iya, jaket merah yang dia beli cuma seharga 5 pound. Hanya jaket diskonan, tapi dia suka banget. Kalau kamu lihat dia dulu, selalu pakai jaket itu setiap kali naik mobil. Lanjut wanita itu, dan kamu juga pakai jaket merah yang sama persis. Rustaman menelan ludah. Jaket merah yang ia beli di pasar loak seharga 5 pound itu memang kesukaannya. Itu jaket paling nyaman yang ia miliki. Ia bahkan sering mengenakannya setiap kali bekerja. Tapi, ia sama sekali tidak menyangka bahwa ada penumpang yang akan melihatnya dan mengaitkannya dengan sesuatu yang begitu personal. Wanita itu melanjutkan dengan suara sedikit terisak, aku hanya ingin merasakan lagi, sedikit saja, seperti waktu aku masih bersama Mark. Aku ingin merasakan kehadirannya lagi, meski hanya lewat orang yang terlihat seperti dia. Rustaman merasa hatinya tergerak. Ia tidak bisa membayangkan betapa beratnya kehilangan orang yang sangat kita cintai. Apalagi sampai berlarut-larut dalam kenangan yang tak kunjung hilang. Ia menghela napas panjang. Aku nggak tahu harus berkata apa, Bu, tapi saya yakin, Mark pasti orang yang luar biasa. Dan saya harap kamu bisa terus mengenang dia dengan baik. Mungkin tidak bisa menggantikan dia. Tapi setidaknya kenangan indah itu nggak akan hilang begitu saja.
Suasana menjadi lebih tenang setelah itu. Wanita itu menundukkan kepala, seolah terdiam dalam pikirannya. Rustaman tetap melanjutkan perjalanan dengan pelan, berusaha mengembalikan suasana. Mobil terus melaju, dan suasana di dalamnya terasa hening, seolah waktu bergerak lebih lambat. Rustaman merasakan keanehan yang semakin membesar, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Wanita itu tidak lagi banyak bicara, namun sesekali ia menghela napas panjang, mungkin masih teringat kenangan tentang mendiang suaminya, Mark. Tiba-tiba, wanita itu memecah kesunyian. Kamu tahu, ada satu tempat yang sangat spesial bagi kami. Kami dulu sering pergi ke sana. Itu adalah taman kecil di pinggir kota ini, di mana Mark suka duduk sambil menikmati secangkir teh. Tempat itu sangat tenang dan penuh kenangan. Ujar wanita itu dengan nada suara yang sangat rendah. Bolehkah kita berhenti di sana? Saya ingin sedikit mengenang. Rustaman mengangguk pelan, merasa ia tidak punya pilihan lain. Meskipun suasana sedikit aneh, ia tahu betapa pentingnya bagi wanita itu untuk bisa mengenang suaminya di tempat yang penuh kenangan. Mereka akhirnya sampai di taman yang dimaksud, taman kecil yang dikelilingi pohon rindang dan bangku-bangku taman yang cukup tua. Begitu mereka parkir dan turun dari mobil, wanita itu berjalan pelan menuju bangku yang sudah sedikit lapuk di sudut taman. Rustaman mengikutinya dengan langkah pelan. Wanita itu duduk di bangku, menundukkan kepala sejenak, lalu mulai bercerita lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih lemah. Ini tempat favorit Mark. Setiap kali dia merasa lelah atau stres, dia selalu datang ke sini, hanya duduk, memandang pohon-pohon, dan menikmati ketenangan. Aku selalu ikut dengannya. Tapi sekarang, aku datang sendiri, tanpa dia. Rustaman merasa semakin terharu. Ia bisa merasakan betapa dalamnya rasa kehilangan wanita ini. Namun, di tengah kesedihan itu, tiba-tiba ia merasa ada yang janggal. Ia menoleh ke arah bangku tempat wanita itu duduk. Bu, maaf kalau saya mengganggu, tapi, kok bangkunya agak mirip sekali dengan tempat yang saya duduki tadi pagi? Ya, ujar Rustaman dengan canggung, mencoba mencairkan suasana sedikit. Wanita itu menatapnya bingung. Maksudmu? Enggak, kayaknya cuma perasaan saya aja. Tapi sepertinya saya duduk di bangku yang sama pagi tadi, pas sebelum berangkat kerja, jawab Rustaman. Wanita itu tertawa pelan. Ah, mungkin kebetulan aja, ujarnya, mencoba tersenyum meski matanya masih sembab. Tapi tiba-tiba, wanita itu berhenti tersenyum dan menatap Rustaman dengan tatapan penuh keheranan. Kamu pakai jaket yang persis seperti Mark, kan? Rustaman sedikit kaget. Iya, saya pakai jaket ini. Kenapa? Wanita itu berdiri dengan cepat, dan mendekati Rustaman. Jaket merah, Mark selalu pakai jaket itu adalah jaket kesukaannya. Aku tahu itu jaket yang dia beli dengan harga murah di pasar loak. Rustaman tertegun. Maaf, Bu. Jaket ini, saya juga beli di pasar loak. Harganya cuma 5 pound. Cuma jaket biasa. Wanita itu tampak semakin emosional. Tapi, ini benar-benar aneh. Kamu benar-benar mirip sekali dengan Mark. Bahkan jaket yang kamu pakai itu. Bahkan detail kecilnya, seperti cara kamu menggulung lengan jaket itu. Persis seperti Mark. Kenapa ini bisa terjadi? Rustaman semakin bingung. Namun ia mencoba tetap tenang. Mungkin ini hanya kebetulan, Bu. Saya cuma pakai jaket yang saya suka. Dan mungkin memang ada beberapa kesamaan. Tapi, saya nggak tahu harus bilang apa lagi. Tapi wanita itu semakin yakin. Aku tahu ini aneh, tapi aku merasa seperti dia kembali. Aku merasa seperti Mark masih ada di sini. Apa kamu pernah merasa seperti itu? Seperti berhadapan dengan seseorang yang membuatmu merasa seperti kamu tidak sendirian. Rustaman merasakan hatinya berdebar. Ah, Bu, saya nggak tahu. Mungkin ini memang kebetulan aja. Tapi saya benar-benar nggak ada hubungan dengan suami ibu. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, wanita itu tiba-tiba berhenti dan menatap Rustaman dengan ekspresi yang aneh, seperti teringat sesuatu. Tunggu dulu, kalau kamu bukan Mark, berarti, ada satu hal yang harus aku klarifikasi. Kamu nggak mungkin reinkarnasi Mark, kan? Rustaman hampir terjatuh. Reinkarnasi. Dia tersenyum canggung, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Bu, saya bukan reinkarnasi siapa-siapa. Saya cuma, Rustaman, sopir daring dari Indonesia yang kebetulan pakai jaket merah murah dari pasar loak, jawabnya sambil tertawa kaku. Wanita itu terdiam sejenak, lalu akhirnya tertawa. Oh, Tuhan, aku jadi merasa bodoh. Aku sampai berpikir kamu adalah reinkarnasi Mark, padahal ini cuma masalah jaket merah dan kebetulan gaya duduk yang mirip.
Aku terlalu larut dalam kenangan. Maafkan aku, Rustaman, aku cuma merasa sangat kehilangan. Rustaman ikut tertawa kecil, merasa lega. Nggak apa-apa, Bu, saya bisa ngerti kok. Siapa yang nggak kangen sama orang yang kita sayang? Tapi, kalau memang Mark itu punya gaya duduk yang mirip saya rasa saya harus berterima kasih karena bisa jadi pengganti sebentar. Ya. Wanita itu tertawa terbahak-bahak, ya ampun, kamu benar-benar mirip dia. Saya sampai lupa kalau saya sedang ngobrol sama orang yang berbeda. Tawa mereka berdua memenuhi taman yang sepi. Ternyata, semuanya cuma salah paham tentang jaket merah dan kebetulan mirip. Tak disangka, dari pertemuan yang penuh ketegangan ini, akhirnya mereka bisa tertawa bersama. Setelah meninggalkan taman itu, Rustaman merasa lega. Ia sudah selesai menjalankan tugasnya sebagai sopir daring hari itu, dan pikirannya terasa lebih ringan. Wanita itu sudah lebih tenang, dan meskipun awalnya terasa aneh, pertemuan mereka malah memberi Rustaman perspektif yang berbeda tentang kehilangan dan kenangan. Namun, tak lama setelah itu, ponsel Rustaman berdering, ada pesanan baru masuk. Nama penumpangnya, Sophie, titik penjemputan, tepat di jalan yang sama dengan yang tadi ia lewati. Hah, kok bisa ya? Pikir Rustaman sambil melirik layar ponselnya. Mungkin hanya kebetulan, pikirnya, mungkin saja penumpang berikutnya adalah orang lain. Begitu sampai di lokasi, ia melihat sosok yang sangat familiar. Itu, wanita bule yang tadi. Namun, kali ini, dia tidak terlihat sedih atau emosional. Malah, ia tampak penuh semangat dan senyum lebar. Rustaman terkejut. Bu, bukankah tadi, wanita itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, iya, kamu pasti kaget ya. Tadi aku merasa lebih baik setelah ngobrol sama kamu. Jadi, aku memutuskan untuk jalan-jalan sedikit. Tapi kali ini, aku mau pergi ke kafe yang biasa kami kunjungi dengan Mark. Dan, aku pesan taksi daring, siapa tahu bisa ngobrol sama orang baik lagi. Rustaman mengerutkan kening. Bu, kamu, kok bisa pesan taksi lagi? Bukannya tadi sudah selesai. Wanita itu tersenyum lebar, menggoda. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang aku baru ingat. Aku masih punya satu hal yang belum aku lakukan, dan itu berkaitan dengan jaket merah kamu. Rustaman terkejut. Jaket merah saya, maksud ibu apa? Wanita itu terkekeh, dan dengan nada serius, tapi bercanda, berkata, satu hal yang belum aku lakukan adalah memastikan bahwa kamu benar-benar bukan Mark. Rustaman tercengang. Loh, maksudnya? Wanita itu tiba-tiba berdiri tegak, menatap Rustaman dengan ekspresi kocak. Aku sudah cukup percaya diri bahwa kamu bukan reinkarnasi Mark, tapi ada satu cara mudah untuk mengetahuinya. Jika kamu benar-benar bukan Mark, berarti kamu nggak tahu. Apakah kamu suka makan nasi goreng atau enggak? Rustaman terkejut. Nasi goreng? Iya, itu adalah makanan favorit Mark. Kalau kamu suka makan nasi goreng, berarti, mungkin kamu reinkarnasi dia. Wanita itu tertawa lepas. Rustaman mengangkat alis. Loh, kok bisa begitu? Ya, saya sih suka nasi goreng, tapi, ngapain tahu soal itu? Wanita itu malah tertawa semakin keras. Tapi Mark nggak suka nasi goreng, dia lebih suka makanan Inggris yang berat-berat. Aku cuma pengen lihat, apakah kamu akan ketahuan kalau ternyata kamu punya selera makan yang berbeda. Rustaman tertawa ngakak. Tunggu dulu, Bu, jadi, kamu nyuruh saya ngasih tahu soal selera makan buat cek apakah saya beneran bukan Mark. Haha, gila, sih. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Iya, soalnya Mark itu picky banget soal makanan. Kalau kamu suka nasi goreng, berarti kamu pasti bukan dia. Tapi kalau kamu nggak suka nasi goreng, bisa jadi kamu reinkarnasi dia. Rustaman tertawa keras. Oke, kalau gitu, saya terima. Ternyata saya lebih mirip dengan Mark daripada yang saya kira. Saya suka nasi goreng, tapi nggak masalah kalau saya nggak sehabis itu. Mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak di tengah jalan, di mana semua orang yang lewat pasti melihat dua orang asing ini sedang berbicara soal nasi goreng, reinkarnasi, dan jaket merah. Tapi, kalau kamu tetap percaya aku reinkarnasi Mark, ya nggak apa-apa, ujar Rustaman, masih dengan tawa. Yang penting, ibu merasa lebih baik sekarang, kan? Wanita itu mengangguk, masih tertawa. Iya, dan sekarang aku sadar, kadang kita terlalu serius dengan hidup, sampai lupa kalau kita bisa menikmati sedikit humor dan tawa. Terima kasih, Rustaman, kamu benar-benar menyelamatkan hari ini. Rustaman tersenyum. Sama-sama, Bu, ternyata, hidup itu nggak selalu harus serius. Kadang, sedikit tawa bisa bikin semuanya jadi lebih ringan. Akhirnya, mereka berpisah dengan tawa, dan Rustaman melanjutkan perjalanannya dengan rasa lega dan bahagia. Siapa sangka,
Perjalanan yang awalnya penuh ketegangan ini berakhir dengan tawa, pelajaran tentang menerima kenangan, dan juga kesenangan dalam kebetulan yang lucu. Ternyata, dalam hidup ini, kita hanya butuh sedikit humor untuk membuat segalanya lebih ringan. Rustaman melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, tapi setelah pertemuan itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Mungkin memang tak ada yang tahu siapa yang kita temui dalam hidup kita, tetapi kita pasti bisa memberi dampak, sekecil apapun itu. Dan terkadang, yang kita butuhkan hanya sebuah percakapan, sedikit tawa, dan nasi goreng untuk mengingatkan kita bahwa hidup itu penuh kejutan.